Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Atopiani dengan NIM 2015-06 dari kelas BKPI 3C. Tujuan saya kali ini membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah ini dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Robi Rendra Tribuana MH. Nah, di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi, yaitu tentang walimah dan resepsi pernikahan, dan yang kedua itu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang walimah atau resepsi pernikahan. Puncak dari acara pernikahan adalah persepsi pernikahan atau yang wajar disebut dengan walimah atau lengkapnya walimatul ursi. Rasulullah SAW bersabda, selenggarakanlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Banyak sabda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kaum muslim untuk mengadakan walimah, di antara sebagai berikut. Buraidah berkata, ketika Ali melamar Fatimah, putri Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya harus mengadakan pesta pernikahan, ada walimahnya. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya, seperti dalam hadis disebutkan, tidaklah Nabi SAW menyelenggarakan walimah ketika menikahi istri-istrinya dengan sesuatu seperti beliau lakukan. Ketika walimah dengan Zainab, beliau menyembelih kambing untuk acara walimahnya, untuk menikahi walimahnya. Hadis riwayat Muslim. Walimah bisa dilakukan kapan saja, bisa setelah dilangsungkannya akad pernikahan, dan bisa pula ditunda beberapa waktu sampai berakhirnya hari-hari pengantin. Hendaklah yang diundang dalam acara walimah tersebut orang-orang yang syahid dan mengundang tanpa memandang dia orang yang kaya atau orang yang miskin. Karena kalau yang kaya yang dipentingkan hanya orang kaya, sementara orang miskin ia tidak diundang, maka makanan walimah tersebut terlengkap sejelek-jelek makanannya. Rasulullah SAW bersabda, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah, di mana diundang dalam walimah tersebut hanya orang kaya, yang hanya sementara orang miskin tidak diundang. Hadis riwayat Bukhari. Menghadiri walimah merupakan kewajiban jika tidak ada uzur. Perintah Rasulullah SAW untuk menghadiri walimah seperti dalam sabdanya, apabila salah seseorang di antara kamu diundang walimah, hendaklah menghadiri. Hadis riwayat muttafaq alaih. Disunahkan bagi yang menghadiri sebuah pernikahan tersebut untuk mendoakan kedua mempelai dengan dalil hadis Abu radhiyallahu anhu. Ia berkata, adalah Nabi Muhammad SAW bisa mendoakan sesungguhnya seseorang yang menikah. Beliau mengatakan, semoga Allah memberkahi untukmu dan memberkahi atasmu, serta mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pentingnya walimah yang sangat dianjurkan Rasulullah yang berkaitan dengan menyiarkan seseorang. Syair ini penting sebab berfungsi sebagai ungkapan rasa syukur, dan yang kedua itu tujuan menyiarkan pernikahan untuk menjauhkan diri dari fitnah. Materi yang kedua yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Kewajiban istri terhadap suami ada 6. Yang pertama itu ada menggauli suaminya secara lancar sesuai dengan kodratnya. Kedua, memberikan
suaminya sedang berada di luar. Yang kelima, menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi suaminya. Yang keenam, menjauhkan dirinya dari memperlihatkan lakuan yang tidak enak didengar. Hak-hak bersama suami. Yang pertama itu bolehnya bergaul dengan mesra-mesra di antara keduanya. Kedua, timbulnya hubungan suami dengan keluarganya yang sedang, dan sebaliknya hubungan dengan keluarga suaminya yang haram. Yang ketiga, hubungan saling mewarisi di antara suami. Pihak-pihak lain bisa terjadi. Kewajiban suami istri ada dua. Yang pertama itu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari pernikahan tersebut. Yang kedua, memelihara kehidupannya yang sakinah, mawaddah, dan baiklah, itulah penjelasan dari saya ataupun materi yang telah saya sampaikan. Sekurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.